Jika dilihat dari sudut pandang Pancasila, maka nasionalisme berarti pandangan atau paham kecintaan manusia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan, serta rela berkorban untuk bangsa dan negara. Tentu saja, nasionalisme tidak bisa terwujud tanpa adanya wawasan kebangsaan dari setiap individu. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang seseorang dalam memahami keberadaan jati dirinya sebagai satu bangsa, serta bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsa dalam lingkungannya. Wawasan kebangsaan akan memunculkan tingkah laku di mana seseorang menempatkan persatuan dan kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat wawasan kebangsaan. Pertama, pikiran dan perasaan fanatisme terhadap satu kelompok, golongan, atau adat istiadat. Kedua, pikiran dan perasaan yang muncul dari kecemburuan sosial. Ketiga, kesenjangan pembangunan yang terjadi antar wilayah. Keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi antar golongan penduduk. Dan yang kelima, upaya-upaya untuk merekam proses demokratisasi dan desentralisasi. Pada dasarnya, Pancasila telah menjadikan moral ketuhanan sebagai landasan pengelolaan kehidupan dalam konteks masyarakat yang majemuk, tanpa menjadikan salah satu agama tertentu menjadi penting di negara. Hal ini berarti Indonesia bukan negara yang mengimplementasikan konsep sekularisme. Indonesia juga bukan negara agama, di mana setiap perilaku politik didasarkan atas nilai-nilai atau ajaran agama yang bersumber pada kitab suci. Nilai ketuhanan merupakan nilai tertinggi di atas sila yang lain. Hal ini bermaksud bahwa setiap implementasi Pancasila di bawahnya harus dijiwai dengan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan tujuan memperkuat pembentukan karakter dan kepribadian serta melahirkan etos kerja yang positif untuk kemakmuran masyarakat. Terkait sila kedua, nilai yang mencerminkan kemanusiaan baik ke dalam negeri ataupun universal keluar pergaulan antar bangsa. Maksud dari kemanusiaan dalam negeri adalah negara dan setiap individu di dalamnya memuliakan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Maksud dari kemanusiaan keluar adalah negara dan setiap individu di dalamnya ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Terkait sila ketiga, persatuan Indonesia diawali dengan berdirinya kerajaan-kerajaan di Nusantara, seperti Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Mulawarman, Kerajaan Kediri, dan kerajaan lainnya. Pada mulanya, setiap kerajaan masih berdiri sendiri. Nasionalisme berubah sampai datang rezim kolonialisme, didorong oleh keinginan untuk terbebas dari perjanjian. Setiap kerajaan akhirnya bekerja sama membentuk suatu gerakan sosial yang lebih terorganisir, atau yang disebut nasionalisme luar. Hingga akhirnya terbentuklah Persatuan Indonesia. Terkait sila keempat, berhubungan dengan pemerintahan yang demokratis, di mana kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat, terbatas, serta dijalankan secara efektif dan efisien. Indonesia menerapkan demokrasi Pancasila, di mana negara menghormati suara rakyat. Negara mengutamakan persatuan di atas kepentingan perseorangan dan golongan, serta adanya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Terkait sila kelima, nilai utamanya adalah mewujudkan rasa keadilan sosial dengan cara mewujudkan relasi yang adil pada semua sistem kemasyarakatan, memfasilitasi akses informasi, layanan, dan sumber daya yang diperlukan masyarakat.
Bagi negara, hal ini berarti mengambil keputusan atau kebijakan dengan jiwa keadilan sosial.